Kan untuk okulasi lengkeng pangpet ban payuh ini pada kebun green garden. Ini kebetulan kita mau membuat sebuah persiapan untuk okulasi sambung sisip lengkeng pangpet ban payuh, dan kita mencoba untuk membuat koridor ini sepanjang 100 meter. Dan bagaimana persiapannya kita ikuti dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagaimana caranya untuk lebih efektif, efisien, kemudian menghasilkan sambungan yang berkualitas. Sudah betul-betul fit, nanti siap untuk diokulasi. Ini adalah seedling calon batang bawah yang menurut saya ini cukup bagus ya, karena memang yang jelas ini mempunyai batang yang cukup subur seperti ini, dan ini gede-gede, ini sejari saya, dan ketinggian ini sudah rata-rata di atas 1,5 meter. Jadi ketika ini dipindahkan dari lahan, maka yang terjadi di sini banyak akar-akar yang seperti ini, artinya tembus, tetapi ini serabut, tetapi ini cukup mengganggu daripada kesehatan, sehingga kita memerlukan waktu 1 bulan 2 bulan di tempat yang sudah kita buatkan. Kemudian ketika kesuburannya sudah mapan, ini siap diokulasi. Inilah yang kita sebut dengan calon bibit superan, itu seperti ini. Diawali dengan batang bawah yang sehat dan besar, kemudian insya Allah akan menghasilkan bibit yang bagus. Ini bersih-bersih dari bambu kanan dan kiri seperti ini dipasang, maka di tengahnya kita kasih media, di mana media ini isinya adalah tanah campur pupuk fermentasi, agar ketika akar yang nanti menempel di sini nanti bisa membantu percepatan dan subur. Kalau ini misalnya hanya ditaruh saja tanpa dikasih media, maka biasanya kalau ada polybag yang kurang lancar air, dia akan bacek atau asam. Tetapi kalau misalnya yang terlalu lancar juga tidak tertahan, sehingga cepat kering. Sehingga ini membantu sekali, dan termasuk polybagnya bisa duduk dengan baik di sini. Koran rakson, Mas. Untuk gulma atau rumput, sampah, daun dibersihkan, karena nanti ketika ditabur pupuk kandang bisa menghalang. Habis dipindah, kita punya kelemahan ya, jadi kalau mau nyambung jangan ada pemindahan sebenarnya. Jadi misalnya kita ini mau diokulasi gitu ya, ini maka seyogianya ini tidak pernah ada pemindahan, sehingga tidak pernah ada akar yang tercabut, sehingga tidak mengalami kesetresan. Nah, langsung disambung. Tapi karena ini awalnya adalah gede sama kecil tidak merata, maka kita mau memberikan penataan ulang, tetapi ini harus memakan waktu sampai betul-betul sehat baru bisa diokulasi. Ditata rajin, ini kita cuma mengambil rata-rata 7 ya, 7 per barisnya. Nah, ini nanti segera akan kita tambah untuk media di sini, di sebelah bambu ini kita penuhi, kemudian atasnya kita tabur pupuk kandang. Koridor jalan tengah ini kita bikin 80
cm, jadi agar bisa leluasa ya nanti dalam penyambungan. Kemudian di celah-celahnya dan di atasnya kita tutup pakai media agar tidak terjadi kegoncangan, sekaligus juga pupuknya ikut menyuburkan. Jadi ini awalnya media ini numpuk di atas, tetapi karena nanti sering kena air maka akan masuk di celah-celah, dan ketika memang nanti di celah-celah ini masih kurang, bisa kita tambah lagi, kita siram lagi, akhirnya nanti akan menjadi rapat seperti ini. Kemudian ini mempunyai kekuatan, artinya dia tidak goyah, dan semakin hari dia semakin kuat. Kemudian akar yang keluar pun dia akan makan dengan leluasa. Pada suatu saat setelah selesai okulasi nanti bisa dioper polybag yang lebih besar, karena ini hanya menggunakan polybag 2018. Kemudian di tepi dipasang patok seperti ini di pojok-pojoknya, termasuk di tengah, untuk memasang tali sehingga tetap bisa kondisi tegak lurus. Tinggal menunggu seger saja, karena ini memang ya ada yang tembus tapi sedikit-sedikit akar serabut. Dan ketika nanti kira-kira 1 bulan udah bener-bener fit, imunitasnya tinggi, baru berani kita okulasi. Biasanya cabang yang bersih seperti ini, kalau di okulasi itu prosentasenya lumayan bagus ya. Saya kasih tahu bahwa keberhasilan dalam penyambungan itu ditentukan daripada kesehatan seedling atau batang bawah. Kemudian yang kedua adalah pemilihan entres, yang ketiganya adalah proses. Ya seperti inilah cara-cara kita mempersiapkan untuk melakukan okulasi. Jadi jangan sembarangan. Kalau Anda ada okulasi yang tidak jadi, itu biasanya diawali dengan karena persiapan seedling atau batang bawahnya tidak siap. Ketika kita tidak siap, maka ya sebetulnya kita tidak usah lakukan okulasi, karena modal pertama kali adalah kesehatan. Ketika seedlingnya sehat. Begitulah kawan, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kita sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anda mendapatkan banyak rezeki, berlimpah, sejahtera selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.